Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ani Cainani dengan NIM 3 digit terakhir 134 kelas manajemen A3 Universitas Wahid Hasim. Nah, di sini saya akan membahas sesuatu yang penting dan relevan banget di Indonesia, yaitu kesenjangan ekonomi. Apa sih penyebab kesenjangan ekonomi dan bagaimana solusinya dan seperti apa peran kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Langsung saja yuk kita mulai. Yang pertama ada, apa itu kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi itu adalah perbedaan kesejahteraan antara kelompok masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Di Indonesia kesenjangan ini masih cukup tinggi. Ada yang hidup berkecukupan, bahkan mewah. Tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satunya bisa dilihat dari rasio Gini. Semakin tinggi angkanya berarti semakin besar ketimpangan. Saat ini rasio Gini di Indonesia sekitar 0,388. Itu artinya masih cukup tinggi. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada banyak, beberapa di antaranya. Yang pertama ada akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Masyarakat di desa atau di wilayah terpencil sering kesulitan mendapatkan sekolah dan rumah sakit yang memadai. Kedua, pembangunan yang tidak merata. Fokus pembangunan masih banyak di Pulau Jawa, sementara di daerah lain seperti Papua dan NTT masih tertinggal. Yang ketiga, kesempatan kerja yang terbatas. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak pasti dan tanpa jaminan sosial. Yang keempat, minimnya dukungan untuk UMKM. Padahal UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi banyak yang kesulitan akses permodalan. Masalah ini bisa diatasi salah satunya lewat intervensi pemerintah. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Pemerintah perlu memperluas program beasiswa, sekolah gratis, dan pelatihan keterampilan kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur. Jalan, listrik, internet, dan air bersih harus tersedia di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya kota-kota besar. Yang ketiga, penguatan ekonomi lokal dan UMKM. Pemerintah bisa memberikan bantuan modal, pelatihan bisnis, dan akses pemasaran digital. Yang keempat, kebijakan pajak yang adil. Pajak progresif untuk kelompok penghasilan tinggi dan subsidi tetap sasaran untuk kelompok miskin. Oke, yang selanjutnya ada kebijakan fiskal dan perannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dijalankan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Contohnya, pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah, memberikan subsidi listrik dan BBM untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan menyalurkan bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan sembako. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Kalau kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah, kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi lewat pengaturan jumlah uang beredar dan nilai rupiah. Contoh kebijakan moneter adalah menurunkan atau menaikkan suku bunga. Kalau bunga rendah, masyarakat bisa lebih mudah pinjam uang untuk usaha atau menjaga inflasi biar harga kebutuhan barang dan pokok tidak naik terus. Yang selanjutnya adalah menstabilkan nilai tukar rupiah. Penting banget supaya perdagangan di luar negeri tetap aman. Semua ini tujuannya agar daya beli masyarakat tetap kuat dan ekonomi nasional stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Tapi kita tidak boleh pesimis. Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta dukungan dari seluruh masyarakat, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.